Bagaimana Bu hasil pemeriksaan dokter? Diva ini mengalami kasus hormonal, Bu. Dan dia kekurangan folat. Ya, kandungan Diva sangat mengkhawatirkan. Ya ampun, kok bisa sampai begitu ya? Ibu, makanya dokter minta aku sama Mama menemui dokter spesialis di Jakarta. Jadi sepatnya aku sama Mama akan pergi ke Jakarta. Ibu doakan untuk Nadifa supaya kandungannya sehat-sehat aja ya. Terima kasih ya Bu. Emang untuk saat ini hanya doa yang aku butuhkan. Saya dan Diva mau ke Jakarta. Ibu tolong urus Pak Chandra dan menantu saya Devano. Karena Fitri saya ajak ya, Bu. Ah ya, Bu jangan khawatir Bu. Saya akan mengurus Pak Chandra sama Devano. Ayo, sayang. Sayang, maafin aku ya. Belakangan ini aku marah-marah sama kamu terus. Sampai mempengaruhi janin kamu. Tapi gak apa-apa kan? Kalau perlu, apa aku harus ikut kamu ke Jakarta? Nggak usah. Aku pergi sama Mama kok. Lagi juga ada Fitri yang ikut temenin. Kamu di sini aja. Urusan pekerjaan kamu. Tapi ingat ya Mas, selama aku di Jakarta, kamu jangan kasar sama Ibu Aminah. Sayang, nggak mungkin lah aku kasar sama Bu Aminah. Aku nggak ada niatan kayak gitu kok. Ingat ya Mas, Ibu itu orang tua. Kita harus hormatin orang tua, siapapun dia. Iya sayang. Halo Dok, aku cuma mau ngabarin kamu, aku mau ke Jakarta. Aku mau ikut Ibu Lia sama Mbak Diva di sana. Kamu udah ngasih tau Vita kan kalau mau ke Jakarta? Nah itu dari tadi aku udah telepon dia tapi nggak diangkat, makanya aku telepon ke kamu. Ya udah kalau gitu nanti biar aku yang bilang sama Vita ya kalau kamu mau ke Jakarta. Makasih ya Dok, sampai ketemu di Jakarta. Sebenarnya aku tuh pengen ketemu sama kamu, Dok. Aku tuh pengen berduaan, pengen ngobrol. Ketemu sama dia aku sih gampang. Bu, Pelan-pelan ya, sayang. Iya Ma. Vano, Ya mah? selama Mama dan Diva ke Jakarta, kamu dan Papa diurus sama Ibu Aminah. Iya mah. Ibu, aku nitip Papa sama Mas Vano ya. Nadifa tenang aja. Yang penting Nadifa jaga kandungannya. Ya. Hati-hati ya nak. Vano, kamu antar kita ke bandara dulu ya. Ayo mah. Ayo sayang. Bu aku ke Jakarta ya. Assalamualaikum. Salam kasih ya. Ya. Mudah-mudahan Diana gak seperti yang lain. Bawa kabur duit kita. Kaca, cepetan ayo ah. Mama sama Papa mau kemana ya? Kok dari luar pintunya dikunci sih? Kamar kakek juga dikunci. Aku main sama siapa dong? Yaudah deh, aku main sendiri aja di kamar. Permisi. Permisi. Wah, Mas, gimana ini kok gak ada yang nyaut? Jangan-jangan apa yang kita takuti kejadian, Mas? Gimana? Cari siapa ya, Pak, Bu? Ah, Mas. Rumah ini orang ada? Oh, sudah pindah 2 hari yang lalu. Pindah? Pindah kemana? Oh, kurang tahu, Pak. Maaf ya, permisi. Aduh, Mas! Mas, uang kita hilang, Mas! Kamu sih. Mas! Yani? Itu bener Yani? Yani! Mas Chandra. Yani! Tunggu Yani! 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 Tunggu Yani! Yani! Tunggu Yani!
Aku tuh cari kamu kemana-mana, tapi nggak pernah ketemu. Kamu kemana aja sih? Ayo, kita bicara dalam mobil aja ya. Ya. Kamu kemana aja sih selama ini? Aku mendadak harus pergi, Mas. Karena ayahku meninggal dunia. Tapi waktu aku balik lagi ke Jakarta, aku melihat kamu sudah bertunangan dengan perempuan lain. Aku gak tahu harus apa, Mas. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi meninggalkan kamu untuk selamanya. Aku gak mau mengganggu kebahagiaan kamu, Mas. Kamu tahu aku di sini gak ada siapa-siapa. Aku jadi gelandangan. Aku tidur di emperan jalan. Maafkan aku Yani. Aku gak tahu semua itu. Setelah kamu pergi, aku kehilangan arah. Sampai aku ketemu Lia. Dia begitu baik seperti kamu. Bahkan ayahnya pun mendukungku. Sampai aku bisa seperti ini sekarang. Mas, ada satu hal yang penting yang harus kamu ketahui, Mas. Apa itu? Waktu aku di kampung, ternyata aku hamil, Mas. Kamu hamil? Anakku? Astagfirullah. Sekarang di mana anak kita? Di mana dia? Aku gak tahu, Mas. Aku cuma tahu anak kita dibawa seseorang, Mas. Dek. Dek. Ya ampun, Dek. Ya Allah, anak siapa itu? Ya Allah. Anak siapa? Ya Allah. Anak siapa ini? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Anak siapa itu, Ma? Sendirian. Jangan-jangan mau dibuang sama orang tuanya. Yuk kita bawa. Balikan anakku, ya Allah. Jadi anak kita diambil orang lain. Di mana dia sekarang? Aku gak tahu, Mas. Aku cuma lihat anak kita dibawa orang dan dibawa masuk ke dalam mobil. Pada saat itu aku lagi sakit, Mas. Aku sekarat. Kata dokter, umur aku udah gak panjang lagi, Mas. Tapi
Tapi aku nggak tahu ini mungkin mukjizat. Sampai sekarang aku masih ada di sini dan aku menyesal. Aku tiap hari menangis. Aku tiap hari cari anak aku, tapi sampai sekarang aku belum menemukan anak aku ada di mana. Mungkin sekarang aku ngerasa ajal aku sudah tiba, Mas. Kanker yang ada di tubuh aku makin lama menggerogoti tubuh aku, Mas. Jadi aku mohon sama kamu, Mas. Aku mohon temukan anak kita, Mas. Aku cuma pengen minta maaf sebelum ajal menjemput aku, Mas. Fit, suatu hari nanti aku bakal cepat-cepat bebasin Bapak dari rumah penjara itu. Amin. Semoga semua yang kamu doain terkabul. Oh iya, aku buat kue. Cobain deh, enak apa enggak? Coba ya. Enak banget, Fit. Serius? Itu enak banget. Aku yakin deh, kalau nanti kita nikah, kamu pasti bakal sering masakin enak buat aku. Aku yakin, dari tangan perempuan yang pintar masak ini, bisa ngebuat laki-laki lupa sama penderitaannya. Tunggu dulu. Enak aja main nikah-nikah. Kamu cari uang dulu buat bangun rumah. Nanti kalau udah punya rumah, kita bisa ajak Bapak tinggal bareng sama kita. Aku janji, aku bakal tepatin janji itu. Oh ya, tadi Fitri telepon aku loh. Kok dia telepon kamu bukan telepon aku? Ya aku nggak tahu, kamu tanya dia aja. Kamu seneng ya? Fitri telepon kamu. Maksud kamu apa sih? Ya deh, dia malah lebih cantik daripada aku. Aku bakal tetap cari tahu sebenarnya yang telepon duluan tuh siapa, kamu apa dia. Hei, kamu tuh lucu banget sih. Ya nggak mungkin lah aku nelfon dia duluan. Mau ngapain juga? Dia itu kan calon kakak ipar aku. Cowok tuh banyak alasannya, tau nggak? Ya dia itu cuma pengen bilang malam ini dia pengen ke Jakarta. Hah? Jakarta? Ya dia ngomongnya sih kayak gitu. Berarti bagus dong. Kita bisa jalan-jalan bertiga. Bagus deh. Kalau kamu udah gak cemburu sama kakaknya sendiri. Siapa bilang gak cemburu? Fit, itu belum selesai loh, Fit. Ini uang sewa kosnya untuk beberapa bulan ke depan ya, Bu. Terima kasih ya. Semoga betah tinggal di sini. Ini uangnya saya terima. Saya tinggal dulu sebentar. Ya, mari Bu. Untuk sementara waktu, kamu tinggal di sini dulu. Nanti kita cari anak kita di Jakarta, ya? Iya, Mas. Aku minta maaf, Mas. Gara-gara aku, hidup kita jadi berantakan seperti ini. Tapi, Mas, aku sama sekali sudah gak punya waktu lagi. Kamu harus sabar. Kita nggak tahu seperti apa jalan hidup kita yang diberikan Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa saja kamu sembuh. Amin ya Rabbal. Ya sudah, aku pamit pulang dulu ya. Ya, Mas.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bu, masakannya saya panasin ya. Biar nanti kalau misalkan Mbak Diva atau Ibu lapar, tinggal makan aja. Ya udah panasin aja sekarang ya. Iya, Bu. Ma, kayaknya lebih baik aku sama Mas Vano tinggal di sini deh, di Jakarta, sampai aku melahirkan. Iya, kalau mama sih terserah kamu aja. Kalau memang Vano itu setuju kamu mau melahirkan di sini, ya mama ikut setuju. Iya, Ma. Bu, masakannya udah saya panasin. Saya mau izin keluar sebentar, nggak apa-apa ya, Bu? Saya mau ketemu sama adik saya. Kemungkinan saya nginep, tapi besok pagi pulang kok. Ya udah, hati-hati ya, Fit. Terima kasih banyak, Bu. Mari, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diva, mama kepikiran deh sama papa. Takut terjadi apa-apa sama papa. Ya semoga aja Ibu Aminah itu gak aneh-aneh kelakuannya. Udah Mama tenang aja ya, insya Allah semuanya baik-baik aja kok. Iya tapi mama gak bisa tenang, tetap aja mama kepikiran sama papa. Apa mama telepon Ibu Aminah kali ya? Bu, gimana keadaan di sana? Semua baik-baik aja kan? Ibu jangan khawatir. Bapak, Mas Vano, semua baik-baik saja. Tapi Bapak sepertinya masih sibuk kerja di kantor. Iya syukurlah kalau gitu. Gimana Ma? Baik-baik aja kan semuanya? Alhamdulillah. Pita mana sih? Ridho, Pita! Akhirnya kita ketemu. Hai, Dok. Hai, Fit. Oh ya, Fit, kamu berapa lama di sini? Nggak tahu, tapi aku denger obrolan mereka itu katanya Mbak Diva itu pengen pindah ke Jakarta. Jadi kemungkinan aku bakal pindah ke Jakarta juga. Wah, kalau kamu pindah ke Jakarta seru dong. Kita bisa nongkrong bertiga, jalan-jalan bertiga kayak gini. Nongkrong bareng kita. Mudah-mudahan aja ibu juga diajak Mbak Diva ke Jakarta. Jadi ibu sama papa bisa ketemu. Karena aku tahu ibu sama bapak saling merindukan satu sama lain. Dok, kamu bisa naik motor nggak? Bisa? Kenapa emang? Ajarin aku dong, aku pengen banget bisa naik motor. Iya. Ya udah. Tapi kita kan nggak punya motor. Terus belajarnya gimana? Bentar. Bang, aku boleh nyewa motornya nggak? Sebentar kok. Buat apaan? Duh, aku ada urusan, cuma keliling-keliling doang kok. Berapa? 50. Cepet deh mau. Sekalian serahin KTP. Mahal banget, sebentar doang. Kalau mau cepet, gua kasih. Mau nggak? Udah. Sebentar ya. Foto dulu. Ngapain foto-foto kok nggak bilang-bilang? Iya barangkali motor gue dibawa kabur kan gue tinggal serahin foto lo ke polisi. Gampang kan? Duh, ayo, aku udah sewa motornya. Ayo, bentar David. Ayo. Hati-hati jangan ngebut-ngebut. Ini gimana? Ya ampun, aku bahagia banget bisa sedekat ini sama Ridho.
angkat. Ini angkat kok biar gue aja. Kok lama banget sih Kak Fitri belajar motornya? Kok lama sih belajarnya? Maaf ya Fit, jadi lama nunggu. Fit, tau nggak? Tadi aku pas belajar motor tuh seru banget. Dan Rio tuh sabar banget ngadepin aku. Makasih ya, Dok. Fitri juga jago kok bawa motornya. Langsung bisa. Aduh, aku habis belajar motor langsung lapar nih. Bentar, aku mau balikin motor dulu ya. Ah, Bang, makasih ya. Ini KTP-nya. Oh iya. Makasih ya. Iya. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Aku pengen beli makanan. Kemana aku harus cari anak itu? Gimana caranya aku bisa ketemu anakku lagi? Yani aja nggak tahu siapa yang merawatnya selama ini. Gimana keadaannya sekarang? Seperti apa dia? Apa mungkin aku bisa mengenalinya jika suatu saat nanti aku ketemu sama dia? Aku udah beliin makanan nih. Buat kamu, Dok. Oh iya Kak, makanan buat aku mana? Oh iya. Ini. Yaudah yuk, sambil jalan makan nih. Badan aku langsung terasa lemas saat aku tahu aku mempunyai anak di luar sana. Aku hidup nyaman di rumah ini. Tapi gimana dengan anakku? Ya Allah, mudah-mudahan anakku pun hidup bahagia di luar sana. Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Iya, Bu. Lembur ya, Pak? Iya, Bu. Bu Aminah belum tidur. Nungguin saya pulang ya, Bu. Iya, saya khawatir belum ada yang pulang. Divano juga belum pulang, Pak. Mungkin sebentar lagi dia juga sampai, Bu. Saya masuk dulu, Bu, mau istirahat. Oh ya. Pak Chandra, ya Allah. Pak! Pak Chandra! Pak Chandra! Aduh, gimana nih? Ya Allah. Pak! Astagfirullahaladzim. Pak! Pak! Pak Sapap, tolongin! Pak Chandra pingsan! Kenapa Pak Chandra bisa pingsan, Bu? Saya juga nggak tahu. Ayo Pak, tolongin Ayo, Pak, ayo, cepet Bu. Pak. Ya Pak, tolong Bapak Pak. Waduh, Pak Chandra. Ayo Bu, kita bawa ke rumah sakit, Bu. Ya, saya telepon Divano dulu ya. Bro, urusan lo sama Pak Indra udah kelar belum? Hah? Urusan lo Pak Indra udah kelar belum? Oh, udah beres. Pusing gua sama dia. Bentar. Istri gua lagi yang telepon. Kirain dari Diva, nggak taunya dari ibu. Ganggu aja. Ganggu banget sih ini orang. Kenapa gak lo angkat? Ngapain, nggak penting. Oh.
Ibu, Pak Chandra mengalami serangan jantung yang cukup parah. Untung saja Ibu cepat membawanya ke sini. Jika terlambat sedikit saja, nyawa Pak Chandra tak tertolong lagi, Bu. Keadaan Pak Chandra sudah stabil. Alhamdulillah. Tapi beliau belum bisa sadarkan diri. Saya permisi dulu ya, Bu. Saya harus periksa pasien yang lainnya. Coba pakai Bulia, ya Allah. Saya belum telepon Bulia lagi. Selamat malam, Bulia. Ibu Aminah, kenapa sih telepon malam-malam? Ini Bulia, Pak Chandra masuk rumah sakit. Apa? Bapak masuk rumah sakit, Bu? Ini gimana sih kejadiannya? Kenapa Bapak tiba-tiba masuk rumah sakit? Kenapa? Tadi pulang kerja, Bapak pingsan. Saya sama Sapam bawa ke rumah sakit, Bu. Kata dokter sih Bapak kena serangan jantung. Bapak kena serangan jantung. Bu, Ibu tolong jaga suami saya, Bu. Sekarang kondisi Bapak gimana, Bu? Sekarang keadaan Bapak sudah stabil. Tapi sebaiknya Ibu segera kembali ke Surabaya. Karena Bapak membutuhkan Ibu. Bu Aminah, Ibu jaga Bapak baik-baik. Besok saya penerbangan pertama saya pulang ya, Bu. Tolong jaga suami saya. Iya, Bu. Diva, tolong bookingin Mama, nak. Mama harus terbang besok pagi-pagi penerbangan pertama. Mama kena serangan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Rama nggak ngabarin ke aku, Mah? Siapa lagi sih yang telepon? Nomor ibu kan udah aku blok. Halo? Halo, Mas. Mas, kamu tuh gimana sih? Papa masuk rumah sakit, kok kamu nggak kasih tau ke aku? Apa sih? Papa sakit? Emang kamu nggak tahu Papa masuk rumah sakit? Pantes tadi ibu nelpon. Jadi dia mau kasih tahu kalau Papa Chandra itu masuk rumah sakit. Mana gua tahu. Gua pikir ibu mau bawain gua nyuruh pulang. Apes banget gua. Mas, kamu di mana sih? Kok berisik banget? Ini sayang ini aku lagi di mobil sayang. Ini tipnya emang berisik banget ini. Ya udah aku langsung sana sekarang ya. Ya, udah sayang. Ya udah, Mas. Ibu nih gimana sih? Papa masuk rumah sakit buat ngabarin. Tadi apa? Alasan aja. Ibu tuh pengen namaku jelek di depan Diva sama keluarganya kan? Biar nama ibu sendiri yang bagus. Ibu coba telepon berkali-kali tapi gak bisa. Ya kenapa gak WhatsApp aja, Bu? Emang ada niatan ibu tuh pengen ngejelekin namaku di depan Diva? Ya kan? Memang kamu gak mau tahu keadaan bapak mertua kamu? Bu, aku mau tanya langsung ke dokter. Ngapain tanya ke ibu? Orang tua. Mana ngerti? Bu Aminah, keadaan Pak Chandra kritis. Harus segera dipindahkan ke rumah sakit jantung di Jakarta. Gimana dok? Sama nantunya dok? Harus dibawa ke ambulan? Kami akan membawanya dengan helikopter. Karena perjalanan darat membutuhkan waktu yang lama. Karena kondisinya sudah kritis, harus ada penanganan yang lebih cepat. Sekarang ini kami hanya membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga pasien. Dokter, saya boleh lihat kondisinya? Boleh, silakan. Bu, kabarin Diva, aku mau lihat kondisinya Papa. Silakan. Diva, tolong dong cepetan. Mama harus ada kepastian besok Mama berangkat atau enggak. Iya, Ma. Ini aku lagi pesen tiket pesawat buat besok pagi ya. Gimana, dapat nggak, Nak? Udah dapat, Ma. Ma, ini Ibu Aminah telepon lagi. Cepet angkat, Nak. Di speaker biar Mama bisa dengar. Halo, Bu.
Papa. Halo. Assalamualaikum Nadifa. Nadifa. Keadaan Papa sedang kritis. Dia harus dibawa ke rumah sakit Jakarta. Tapi harus pakai helikopter. Kata dokter, harus ada persetujuan dari keluarga. Bu, Ibu Aminah dengar saya baik-baik. Sekarang lakukan yang terbaik buat Bapak, Bu. Segera bawa ke Jakarta, nanti kita ketemu di sini ya, Bu. Ibu tolong temenin Papa ya ke Jakarta sama Mas Vano. Aku percaya sama Ibu. Nanti aku kasih tahu ke Mas Vano juga ya, Bu. Baik. Makasih ya, Bu. Dokter, keluarga sudah setuju Pak Chandra dibawa ke Jakarta. Baik, Bu. Kami akan mempersiapkannya untuk terbang malam ini juga. Saya permisi. Makasih. Rin, perhiasan kamu mana? Mau aku jual untuk bayar utang. Keburu teman-teman aku tahu uangnya dibawa kabur. Mana? Kok diem aja? Aku mau jual. Nanti teman-teman aku tahu ngadu sama Pak Tony, bahaya. Mana sini? Mas, saya udah nggak punya lagi Mas perhiasan. Semuanya udah saya investasikan, Mas. Semua kamu investasikan. Dasar perempuan serakah. Kalian memang terlalu serakah. Pantas untuk menerimanya. Itu adalah balasan dari Allah yang pantas kamu terima. Bapak jangan ikut campur ya. Aku yakin ini semua karena kutukan Bapak. Bukannya sedih, malah senang. Orang tua gak tahu diri. Pokoknya hari ini Bapak gak makan siang. Titik, aku gak peduli. Biar Bapak kelaparan. Pagi. Pagi, Pak. Manajer yang penipu itu? Iya, itu manajer yang penipu. Oh, benar tuh. Berarti dia manajer penipu. Mereka pasti ngomongin aku. Masuk. Pan, kita semua nggak peduli lu sekarang udah jadi manajer di sini. Kita semua udah tahu asal lu dari mana. Lu tuh asalnya sama kayak kita. Lu tuh cuma karyawan biasa di sini. Hanya saja bokap lu deket sama Pak Tony. Makanya, lu sekarang diangkat jadi manajer di sini. Pan, asal lu tahu ya. Kita semua kesini mau nagih uang kita yang ada di lu. Dan lu harus balikin. Iya, Pan. Kita semua udah tahu. Lu ketipu sama investasi itu kan? Pokoknya kita nggak mau tahu. Lu harus kembali uang kita. Kalau lu nggak mau bayar, lu bakal tahu akibatnya. Dan kita bakal pastikan jabatan lu yang baru ini akan dicopot sama Pak Tony. Atau lu tinggal pilih mau balikin duit kita atau balik lagi jadi karyawan biasa. Atau bisa lebih parah lagi, lu bakal ditendang dari kantor ini karena terlibat penipuan. Kan gue udah bilang sama lo pada 3 bulan gue bayar. Ini juga baru sebulan tagih. Lo tuh gimana sih, Van? Kan udah jelas. Investasi itu investasi bodong, Van. Biangnya aja kabur entah kemana. Dan kita nggak mau tahu. Kita kasih waktu beberapa hari buat lo. Dalam waktu beberapa hari ini lo nggak bayar juga. Lo bakal tanggung akibatnya. Dan lo nggak usah nyesel kalau bakal terjadi apa-apa sih. Nanti. Awas lo. Gue nggak mau tahu ya, pokoknya gue nggak mau titik duit gue minta balik sekarang juga. Gue tahu sih
investasi lo tuh sama si Dian dibawa kabur. Tapi gue nggak mau tahu ya. Yang penting duit gue balik sekarang juga. Iya Rin, gue juga butuh nih buat anak gue sekolah. Udah kayak gitu cicilan mobil. Pokoknya lo harus bayar deh. Iya sabar. Kan juga gue bayar. Tapi gue usahain dulu. Lo pada tenang aja, gak usah marah-marah. Ah, gimana sih lo Rin? Giliran minjem aja lo manis banget sama gue. Giliran disuruh bayar aja tarsok-tarsok. Gimana sih? Kalau jadi orang tuh jangan serakah Rin. Kalau pengen duit banyak tuh usaha. Jangan nipu begini. Mana ada? Pokoknya besok atau lusa gue datang lagi ke sini. Uangnya udah harus ada. Awas lo ya kalau nggak ada. Yuk. Apa jadi kacau gini sih? Saya harus telepon Mas Alvan. Rina. Halo Mas. Tadi teman saya datang ke sini nagih hutang. Dan mereka tahu Mas kalau kita tuh abis ditipu. Ini gimana Mas sekarang? Aku juga baru aja datengin teman-teman ke sini. Mereka juga pada nagih. Ya terus sekarang gimana Mas? Udah. Ntar aku pikirin caranya gimana. Wah itu mereka. Sayang, kamu... Ibu gimana bu keadaan papa bu? Papa sedang operasi. Sudah tangani dokter. Kamu tenang aja. Insya Allah papa nggak apa-apa. Vano, ini sebetulnya ada apa sih sama papa? Kenapa bisa kejadian kayak gini? Ada penyumbatan di pembuluh jantungnya, Ma. Papa kena serangan jantung. Ya Allah. Mas, lagian kamu tuh kemana sih? Gak ada, aku malah keluyuran. Untung ada ibu. Coba kalau nggak ada ibu, aku nggak tahu deh gimana keadaan papa. Sayang, aku mana tahu sih bakal kejadian kayak gini. Aku juga ada kesibukan. Halo, kesibukan apa? Itu kejadiannya pas malam, kantor juga udah tutup. Diva, udah. Kenapa sih kamu harus nyalain Vano terus? Hah? Mungkin aja Vano keluar ketemu temennya meeting, sayang. Mah, meeting apaan jam segitu? Nggak ada. Sudah. Kalian nggak usah ribut. Pak Chandra sekarang sedang berjuang untuk melawan penyakitnya. Sekarang kita berdoa saja supaya Pak Chandra lancar operasinya ya. Iya ibu benar. Hei, Pan! Hei, bayar utang lu! Lu bayar sekarang atau lu masuk rumah sakit? Kan gua udah bilang sama lo. Gua bayar pas 3 bulan, ini juga baru sebulan. Gaya lu selangit, gak punya duit. Udah gitu sosokan jadi anak emasnya Pak Tony lagi. Lu gak bakal kaya dengan investasi bodong lu itu. Ambil cuma ambil. Sini! Sini! Ambil. Van, mobil lo bakal gua sita. Dan bakal gua balikin kalau lo udah bayar utang-utang lo ke kita. Tapi kalau sampai lo gak bayar juga, lo bakal gua laporin ke polisi. Dan lo inget, gue tahu di mana rumah lo. Dan gue tahu di mana anak lo sekolah. Kalau lo macam-macam, gue nggak segan-segan bakal habisin. Udah cabut lo, cabut! Cabut! Ya Allah, masih aja nggak bisa dihubungi. Kenapa ya?
Dokter, gimana kondisi suami saya? Alhamdulillah Bu, kami berhasil mengatasi operasi jantung Pak Chandra. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang Pak Chandra sudah sadar, kami akan memindahkannya ke ruang perawatan. Iya dokter, terima kasih banyak ya dok. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Makasih dokter. Ya, sama-sama. Pak. Mau mana Bu? Ibu nggak usah jenguk Papa. Kan Ibu katanya pengen ketemu Bapak. Ini udah di Jakarta, sana ketemu Bapak. Nggak usah balik-balik lagi. Nih, buat ongkos. Udah sana. Udah sana. Papa, alhamdulillah. Pak Diva khawatir banget sama Papa. Diva nggak berhenti doain Papa biar Papa cepet sembuh. Ma, Diva, terima kasih sayang. Karena doa kamu, Papa jadi baik-baik aja sekarang. Pak, Mama kan sering ngingetin Papa jangan kecapean. Mama selalu khawatir kalau Papa tuh sakit. Ma, namanya juga sakit. Gak ada yang tahu. Mungkin dengan sakit ini bisa menghapus dosa-dosa Papa. Vano. Iya Pak. Gimana Bu Aminah? Papa sudah dengar kalau dia yang menyelamatkan Papa. Papa utang budi sama dia. Bu Aminah, Ibu Aminah di luar, Pak. Biar Diva panggilin ya. sayang. Bu Aminah udah pergi Pak. Pergi kemana, Mas? Nggak tahu Pak, mungkin ketemu suaminya kali Pak. Diva? Bu Aminah? Bu! Ibu mau kemana, Bu? Papa mau ketemu sama Ibu. Papa mau berterima kasih karena Ibu udah menyelamatkan Papa. Ibu mau... Bu, kalau Ibu mau ketemu sama suami Ibu, nanti biar Diva yang nganterin ya. Tapi sekarang Ibu ketemu dulu sama Papa. Ibu mau kan? Ayo, Bu. Diva malah bawa ibu lagi. Padahal aku sengaja biar dia pergi. Pak, ini Ibu Aminah. Bu Aminah, terima kasih Bu sudah menolong saya. Saya hutang nyawa sama Ibu. Sudah kewajiban saya menolong orang lain. Bapak nggak usah berutang nyawa sama saya. Enggak Bu. Saya hutang budi sama Ibu. Saya akan melakukan apapun Bu. Supaya Ibu bisa ketemu lagi sama suami Ibu. Hidup tenang, tanpa khawatir apapun. Tapi saya baru bisa melakukan itu setelah saya keluar dari rumah sakit, Bu. Terima kasih Pak Chandra. Ini benar-benar gawat. Gua harus ngelakuin sesuatu. Kalau Papa bawa ibu ketemu sama Bapak, semua kebohonganku bisa terbongkar. Gua nggak akan biarin ini terjadi. Pak, sayang.
Aku ke toilet sebentar ya. Dok. Maaf Bu, saya akan meriksa keadaan Pak Chandra. Sebaiknya Ibu dan keluarga tunggu di luar saja dulu ya, agar Pak Chandra bisa beristirahat. Iya baik dok. Baik dok. Pak, Mama ke depan dulu ya. Mana sih Mas Afan? Kok jam segini gak pulang-pulang? Mana lagi tuh orang? Rin. Rin. Kayaknya Mas Afan. Mas, akhirnya kau pulang juga. Malam banget sih pulangnya. Kok gak kedengeran sih suara mobilnya? Mas! Mas, mobil kamu mana Mas? Hah? Mas, diam aja sih kamu. Mobil kamu masih bengkel? Ya ampun Mas, kita ini lagi gak punya uang. Ngapain kamu bawa mobil ke bengkel? Aku dihadang sama teman-teman aku. Mereka sewa preman. Dia ngambil mobil juga untuk jaminan. Kalau aku nggak bayar utang juga, kamu sama Fadi akan disakitin. Aduh, saya takut Mas. Mas gimana dong? Pegel badan gua. Ya ampun Pak, alhamdulillah udah keluar dari rumah sakit. Aku senang banget Pak. Makasih ya, Fit. Pelan-pelan. Pak, Papa istirahat ya. Kalau ada perlu apa-apa, bilang sama Mama atau Fitri. Dan jangan Papa kemana-mana lagi, oke? Iya, Ma. Bagaimana keadaan Yani saat ini? Dia nggak tahu kalau aku di Jakarta. Jadi anak kita diambil orang lain. Di mana dia sekarang? Aku gak tahu, Mas. Aku cuma lihat anak kita dibawa orang dan dibawa masuk ke dalam mobil. Anakku ada di Jakarta. Sepertinya takdir sengaja membawaku ke Jakarta agar aku bisa mencari anakku. Begitu aku pulih, aku harus bisa menemukan anakku. Cuma dengan begitu aku bisa menjalani hidup dengan tenang. Tapi aku harus mencari dari mana? Siapa yang sudah mengambil anakku? Permisi Bu. Mana? Bang. Apa? Maaf bang, saya boleh minta kerjaan di sini nggak? Kayaknya abang juga kerja sendirian nih. Kalau boleh saya mau bang. Lu mau ngapain? Mau bantu gue? Iya bang, saya mau kerja di sini. Mau kerja di sini? Pas banget lu. Kalau banyak pelanggan gue sering kewalahan. Apalagi badan gede gini agak susah gerak. Lu bener bisa nih nambel ya? Bener bang, bisa kok bang. Bener. Bener. Wah, nambel lagi nih. Rezeki. Pak, bisa nambal ban saya dengan cepat nggak? Saya lagi terburu-buru nih. Bisa. Cuma begini Pak, kalau mau buru-buru harganya beda. Ya nggak apa-apa, daripada saya terlambat interview. Nah, cakep. Boleh Pak. Ini kesempatan lu. Lu benerin tuh bannya dia. Lu kasih tahu ke gue lu bisa nambel ya. Siap bang. Bapak duduk aja Ya, duduk. makasih, Pak. Ngaso dulu Ya. ya. Nah, lu sekarang kerjain ini buru. Habis itu
Nih lu kerjain ya. Siap bang, makasih bang ya. Iya, aduh gue mau minum dulu, Iya. capek. Pak, ngaso-ngaso aja ya, anggap aja rumah sendiri. Iya ya. Ibu. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ridho, kamu tuh udah ketemu bapak apa belum? Ridho, kamu jangan bohong sama ibu ya. Kamu sudah beberapa hari di Jakarta, kamu belum telepon ibu. Kalau kamu tinggal sama bapak, pasti kamu sudah disuruh telepon ibu. Ridho, apa bapak sekarang tinggal sama Mas Afan? Ya kan? Ibu ini sama bapak sudah menikah puluhan tahun. Kalau ada terjadi sesuatu sama bapak, pasti ibu terasa. Kamu jangan bohongin ibu, Ridho. Bu, maaf Bu. Sejujurnya pas aku sampai Jakarta kontrakan aku kebakar Bu. Tapi Bapak selamat kok Bu. Cuma Bapak ternyata di rumah Mas Alvan Bu. Bapak dikurung sama Mas Alvan. Dan aku sempat ketemu Bapak Bu di sekolahnya Fandi. Tapi setelah itu Mas Alvan bawa Bapak pulang. Dan Mas Alvan ngusir aku Bu pas aku ke rumahnya. Ya Allah. Pasti Mas Ruslan tersiksa tinggal di rumah Alvan dan Rina. Mereka itu pasti nggak ngurus bapak kamu. Ibu tenang aja, Ibu nggak usah khawatir ya, Ibu nggak usah pikirin. Nanti biar aku selamatin Bapak, Bu. Ibu doakan. Mudah-mudahan kamu bisa menolong bapak secepatnya. Amin, Bu. Ridho, sekarang ibu tinggal di Jakarta. Pak Chandra kena serangan jantung dan harus dirawat di Jakarta. Ibu di Jakarta? Ya Allah, alhamdulillah Bu. Bu, berarti kita ketemu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Bentar ya Pak. Fandi? Kek, ayo Kek, ikut aku pergi. Tapi papa mama kamu ada di mana? Gak tahu Kek, mereka nggak ada. Makanya, ayo Kek pergi Kek. Ayo. Kek, kita lewat jalan belakang aja, biar nggak ada yang lihat. Ayo. Kamu memang anak pintar. Ayo Kek. Fandi, kalau kakek pergi dari sini, pasti kakek kangen sekali sama Fandi. Kalau kakek kangen, kakek ke sekolah Fandi aja. Tapi ngumpet-ngumpet, jangan sampai ketahuan orang. Biar kakek nggak dibawa pulang ke rumah ini lagi. Iya. Kakek! Itu akibatnya karena Bapak mau kabur dari rumah. Fandi. Kasihan kakek. Kamu udah berani sama Mama, ha? Kamu mau bawa kabur kakek kan? Ya kan? Sini. Kasihan kakek, Ma. Kakek mau pergi dari sini. Kakek gak mau dikurung di sini, Ma. Gak bisa. Kakek gak bisa pergi rumah ini. Bapak, ayo masuk rumah. Ayo. Ayo Pak. Rina, saya pergi dari sini aja. Daripada kamu tidak mau mengurus Bapak. Lebih baik Bapak pergi. Supaya tidak menjadi beban kamu. Gak bisa. Bapak tidak bisa pergi dari sini. Nanti Bapak bikin masalah. Ayo masuk. 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 Ayo. Kakek. Andi apa sih? Ayo masuk. Masuk. Ayo Pak. Andi apa sih? Ayo masuk. Bersihkan ya. Masuk Bapak. Masuk. Aduh. Bapak. Fandi diam lah. Bapak. Sekarang Bapak minum obat ini. Biar Bapak bisa tidur dan nggak macem-macem lagi. Gak mau, Rin. Ayo.
Bapak nggak mau minum. Ayo Pak. Bapak. Minum. Bapak nggak mau. Ayo minum. Minum, minum, minum. Telan Pak. Telan terus. Terus. Biarin. Biar. Sebentar lagi kakek kamu akan tidur. Dan kamu nggak akan bisa bawa kabur kakek lagi, ngerti? Keluar. Keluar. Ayo keluar. Keluar. Pandi. Ngapain sih? Cepet aja. Sini. Mau saya ikut-ikutan. Sini. Ayo Pandi. Ngapain sih kakek-kakek mulu? Ayo. Ayo. Gimana Dok? Susah nggak nyari alamat yang udah aku kasih? Kamu tunggu sini dulu ya. Aku panggilin Bu Aminah sekalian aku mau bikinin minum buat kamu. Nggak usah repot-repot, Fit. Enggak repot. Kamu kan di sini tamu jadi harus disuguhin. Masa nggak disuguhin apa-apa? Kita duduk ya. Tungguin ya. Ridho. Ibu. Ridho. Bu. Ya Allah. Ridho kangen banget sama ibu. Sama. Ibu juga kangen sama kamu. Ibu sehat-sehat aja kan, Bu? Alhamdulillah. Gimana kabar Bapak? Ibu ingin dengar cerita tentang Bapak. Apa dia sudah bisa keluar dari rumah Alvan? Ridho, Ibu nggak bisa lama-lama di sini. Mas Vano nyakitin ibu. Dia keras sama ibu. Ibu nggak mau. Vano cari gara-gara karena ada kamu di sini. Ibu masuk dulu ya. Bu, tapi Bu, tunggu Bu. Hati-hati kamu ya. Ibu. Nino. Nunggu lama ya? Maaf ya. Ibunya kemana? Belum kesini? Ibu udah masuk lagi, Fit. Ya udah nih, ini minumannya, ini makanannya. Fit, kayaknya aku harus langsung pergi deh, soalnya aku mesti kerja lagi. Loh kok gitu? Nggak boleh nolak rezeki. Ini tuh aku masakin khusus buat kamu, Dok. Kok pakai kalung? Perasaan kemarin aku nggak ngeliat kalung itu deh. Kalung baru ya? Gak tau kenapa aku lagi pengen pakai kalung ini. Ini kalung dari aku kecil. Yaudah aku makan, habis itu aku langsung pergi ya. Iya. Oh, kayak penuh lagi. Lantungan aja di pintu, kosong tuh pintu. Rewel lo kayak mama. Ganteng doang muka, naik angkot. Wah, ngomong apa lo? Gue robek mulut lo. Ngomong apa lo? Taksi aja dah. Duh, tinggal 45.000 mana cukup. Bisa gue jalan kaki.
Devano? Iya bener Devano tuh. Hati-hati pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati. Makasih, Mas. Pelan-pelan jalannya. Ya. Terjatuh. Kok dia di Jakarta bukan di Surabaya? Siapa tuh perempuan yang digandeng? Telepon. Aktif nomornya. Apa bener nih rumahnya Devano? Gak mungkin dia bisa tajir begitu. Muka-muka penipu. Males banget sih Mas Alvan tutup pintu, heran. Aduh. Ngapain sih orang-orang? Loh, kok dikunci? Nggak biasanya nih. Wah. Rin, buka pintunya Rina. Rina! Wah. Rina, harus buka pintunya, Rin! Rin, bayar dong utang lo, Rin! kita tunggu di sekitar sini. Kita jangan pulang dulu, biar dia keluar sendiri. Iya. Rina! Warung nih. Ada apaan sih? Mas ini gimana nih Mas, teman-teman saya pada datang Mas kesini nagih utang. Saya takut Mas mereka gedor-gedor pintu. Kamu cepetan balik Mas, cepetan pulang sekarang juga sebelum mereka mencak-mencak rumah kita. Ya kamu hadapi sendirilah. Suruh mereka pergi. Apa-apa masa aku? Kamu yang cari masalah. Kamu gimana sih main nyalain saya? Dulu aja kamu bilang ide saya brilian, dulu kamu bilang saya jenius. Sekarang malah kayak gini ngomongnya. Enak aja deh kamu itu kalau ngomong. Mas! Mas Alvan! Ih, teleponnya kok dimatiin sih? Orang lagi panik juga. Sehancur hidup gua. Punya istri bikin masalah mulu. Bang, kopi bang. Kuyang nih. Wajar lah bang, namanya juga istri, bisanya cuma ngomel. Nuntut ini, itu, sabarin aja. Iya, makasih ya bang. Ya silakan kopinya bang. Aduh. Ya Allah. Kenapa kaki lemas ya? Kenapa badanku jadi lemas juga? Aduh. Aduh. Rina! Buka pintu, Rin! Bapak mau keluar, Rin! Rin! Buka pintu, Rin! Bapak pusing! Rina! Rina buka pintu. Ya Allah. Aminah. Tolong saya, Aminah.
Astagfirullahaladzim. Aku keingetan Mas Ruslan. Aduh, aku takut ada apa-apa. Kata Rido, Mas Ruslan dalam keadaan menderita di rumahnya Alfon. Aku harus telepon, ya Allah. Halo? Hadi, kamu ngapain? Kok dimatiin sih? Padahal tadi kedengeran udah diangkat. Ngapain angkat telepon? Kamu mau semua orang tahu kita di dalam rumah? Bisa ngamuk orang-orang, bisa hancur di rumah. Ada-ada aja sih. Ayo sana. Apa yang diperbuat Alfon dan Rida terhadap Mas Ruslan? Apa mungkin Mas Ruslan dalam keadaan bahaya? Aku harus ke rumah Alfon. Ya Allah, jangan sampai terjadi sesuatu sama Mas Ruslan. Bu, mau kemana Bu? Temuin bapak kamu. Bapak kamu dalam bahaya. Bu, aku di sini tuh anak yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Jadi jangan ngomong kayak gitu di sini, ngerti? Kalau apa Bu? Mau saya jahit mulutnya? Mau? Mau dijahit? Anak durhaka. Masuk Bu, masuk. Sini. Enggak, ibu mencari bapak kamu. Sini masuk. Ibu mencari bapak kamu. Masuk. Masuk. Vano. Masuk. Vano. Masuk. Bu, ibu mau ngancurin hidup aku, Bu? Hah? Pakai drama-drama mau ketemu sama bapak lagi. Pengen ngancurin semuanya. Dasar bos. Enggak, Vano, enggak. Ibu cuma minta tolong sama kamu. Satu kali aja. Ibu punya firasat. Bapak kamu dalam bahaya. Aku gak ada hubungannya sama bapak, sama ibu, sama Mas Alvan. Apa hubungannya? Kalian tuh siapa? Aku tuh anak yatim di sini. Ya udah, kalau kamu gak mau nolong ibu, biar ibu yang pergi aja. Mau kemana? Mau kemana? Ini nih, ini yang aku takutin, Bu. Ibu pengen ketemu sama bapak, tua bangka itu. Abis itu dibawa ke sini. Hancur semuanya hidup aku. Ini dasar akal-akalnya ibu. Bisa aja. Ya udah, kalau gitu kamu aja yang pergi ke sana. Lihat bapak, lihat keadaan bapak. Ibu mohon. Orang gila apa? Bu, aku ngomong tuh gak ngerti apa? Aku tuh gak ada hubungannya sama bapak, sama ibu, sama Mas Alvan gak ada hubungannya. Aku di sini tuh yatim piatu, ngerti gak? Ngerti? Udah ibu di sini aja. Devano, tolong Devano. Ibu punya firasat. Bapak di sana dalam keadaan bahaya. Ibu nih gak ngerti apa-apa sih. Budak ya Bu, budak. Bu, dengerin. Ibu gak boleh kemana-mana, ngerti? Nangis aja. Dasar orang tua minta dikasarin mulu. Ya Allah. Kenapa anakku Devano semakin hari semakin menjadi anak durhaka aja, ya Allah. Apa salahku? Sebaiknya aku telepon Rido. Bisa gawe kagak lu? Lama bener gawenya. Ntar lagi bang. Mana sih? Tempat kerjanya Rido katanya deket daerah sini. Buruan gawenya, jangan lama-lama. Gua aja tuh kagak gawe nih. Rido itu memang pekerja keras banget ya. Udah tanggung jawab dan penyayang lagi. Aku makin kagum deh sama dia. Apa tuh cewek?
Penting bener kayak pelangi. Ya ampun, pagi-pagi dapat rezeki ini. Neng, ngapain di situ? Sini, ikut dangdutan. Ya. Fitri! Fit, sini Fit! Hey Fit, Hai, Dok. Kenal lu sama dia? teman saya bang. Kalah setar dah gua. Udah, gua nyanyi aja dah. Kan kamu ngapain di sini? Ini aku kerja di pasar, terus aku keinget omongan kamu, katanya kamu kerja di deket daerah sini. Terus aku cari-cari, ketemu deh. Ya udah kalau gitu nanti biar aku antar pulang ya. Iya, Dok. Ya udah kamu tunggu situ bentar ya. Ya David, saya beresin dulu ya. Iya, Dok. Ibu? Ya Allah, kayaknya ibu butuh bantuan aku deh. Fit, kita pulang sekarang ya. Aku mau ketemu sama ibu. Iya, Dok. Ya, bentar ya. Yuk Fit. Iya, Dok. Bang, pinjam motornya ya. Pakai aja, pakai. Pakai bilang segala lagi ah. Makasih Bang. Iya. Ganggu aja lu. Tolong. Ibu. Tolong. Bu. Ya ampun, Bu. Ibu kenapa, Bu? Kok bisa mengunci dari luar? Ibu, alhamdulillah anak kamu. Ibu kenapa? Kok Ibu nangis? Ibu cerita sama Diva, Bu. Kenapa? Ibu ingin ketemu suami ibu, Nadifa. Ibu punya firasat jelek terhadap suami ibu. Ibu nggak tahu siapa yang kunci kamar ibu. Tapi yang penting, ibu ingin ketemu suami ibu. Ibu punya firasat. Suami ibu dalam keadaan bahaya, nak. Ya ampun, Ibu. Ya udah kalau gitu sekarang Diva anterin Ibu ketemu sama suami Ibu ya. Tolong ya, nak. Ya udah, Ibu, cepet. Kakek, aku harus bebasin kakek. Tapi kuncinya di mana ya? Aduh, nggak ada lagi. Nggak ada. Di mana ya? Nggak ada juga. Di mana? Ini dia kuncinya. Yes, akhirnya ketemu juga kuncinya. Alvan, Rina, keluarin Bapak. Bapak mau keluar. Fandi, Kek, ayo Kek, kita kabur Kek. iya kakek juga sudah nggak betah di sini. Kakek mau pergi. Ya, aku tahu Kek. Aku juga nggak mau kakek terus-terusan dikukung sama mama. Ayo Kek, cepat. Ada apa, Fandi? Kek, kakek tunggu di kamar dulu ya. Nanti ketahuan mama. Nanti kakek disuruh minum obat tidur lagi deh. Iya. Udah, sekarang kakek masuk ya. Iya. Ayo Kek.
kakek bisa nggak ya manjat sini? Mana sih? Itu anaknya tuh. Ih, cepet ya sebelum dia kabur. Kamu mau kemana? Mama sama papa kamu kemana? Mereka di dalam kan? Cepet panggil mereka keluar. Ayo panggil dulu. Ya, panggil dulu. Ayo sini. Bawa ke sana. Lepasin. Aku nggak tahu. Aduh, ini Mas Alvan mana lagi nih nggak pulang-pulang? Mas Alvan pasti takut pulang. Dasar tuh orang nggak berani balik lagi. Tuh, aduh gimana sih? Kita seret aja, ayo. Iya, ayo. Sini nggak? Sini. Aduh, Fandi. Rina, keluar nih. Rina, keluar ya. Panggil, ayo panggil. Bilangin dia. Ih, sering lepasin nggak? Beraninya maki-maki anak kecil. Kamu nggak usah ikutan ya. Mamanya dia tuh pinjam uang sama kita dan dia harus bayar sekarang. Dia kalau punya masalah sama orang tuanya langsung aja ke orang tuanya, nggak usah teror anaknya. Apalagi masalah utang, anak kecil mana ngerti. Rinanya tuh nggak mau keluar, makanya kita suka anaknya panggil mamanya. Kalau dia mau keluar mah kita nggak suka. Tante, aku takut. Kalian pergi gak dari sini? Kalau nggak saya teriakin warga di sini biar kalian diusir. Pergi nggak? Atau saya teriak, toh, tolong. Aduh, untung aja deh si Vita itu. Jadi diusir deh mereka. Fandi, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Tante. Kamu nangis? Kakek, Tante. Kakek. Kakek? Kakek kenapa, Fandi? Kakek. Fandi? Kakek. Ngapain sih kamu sini? Sini. Kamu jangan suka ikut campur urusan orang, ngerti? Nggak usah ikut campur. Tadi Mbak kemana pas Fandi diteror teman-teman Mbak? Sekarang teman-teman Mbak udah pergi, Mbak baru muncul soal ngelindungin anak. Tante, tolongin kakek. Fandi? Kamu ngomong apa sih? Masuk. Masuk. Fandi, keluar kamu. Masuk. Fan. Ya Allah, semoga Pak Ruslan nggak kenapa-napa. Aku harus telepon Rido. Ya Allah, kok nggak diangkat sih, Doh. Kenapa harus telepon lagi kali ya? Vita, cepetan pulang, terusin masaknya. Iya, Bu. Tahu sih, Kayaknya Pak Ruslan lagi dalam masalah deh, Bu. Tadi tuh saya ketemu Fandi. Terus Fandi tuh kayak mau ngadu sesuatu ke saya, tapi keburu ditarik sama Bu Rina masuk ke dalam. ya ampun. Pak Alvan dan Bu Rina itu benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya mereka memperlakukan orang tua sendiri dengan semena-mena. Mas Ruslan. Bu, Ibu udah ya. Ibu jangan nangis terus. Aku yakin kok suami Ibu baik-baik aja. Iya, Nak. Fitri! Fit! Kemana sih Fitri? Kok nggak nyaut? Fitri! Diva juga kemana? Kok nggak pada kelihatan gini sih? Halo, Ma. Diva, kamu tuh kemana sih? Maaf ya, Ma. Tadi aku nggak sempet pamit. Sekarang aku lagi nganterin Ibu Aminah ke rumah anaknya. Mau ketemu sama suaminya. Apa, Diva? Kamu menghantar Ibu Aminah ke rumah anaknya? Diva, kamu sadar nggak sih? Mereka itu keluarga nggak bener. Ibu Aminah aja dibiarin gelandangan. Bisa-bisa kamu itu bisa diusir dengan kasar. Diva, sekarang kamu tahu kan keadaan kamu tuh lagi hamil. Kamu jangan bikin diri kamu tuh sengsara. Ma, Mama tenang aja ya. Aku yakin kok semuanya akan baik-baik aja. Diva, kamu ngomong apa sih? Gimana Mama ini bisa tenang? Mereka aja memperlakukan Ibu Aminah seperti itu. Apalagi sama kamu. Diva, Mama nggak mau tahu. Kamu pulang. Ma, bukan Ibu Aminah yang minta anterin aku. Tapi aku sendiri yang ngajak Ibu. Lagian Ibu Aminah itu nggak tahu diri. Kenapa sih dia minta antar kamu ke sana? Aduh, Ma, udah ya. Mama tuh tenang aja. Semuanya akan baik-baik aja kok. Nanti setelah kita ketemu sama suami Ibu Aminah, kita langsung pulang, ya? Sekarang Mama nggak mau tahu. Sekarang kamu putar balik dan pulang ke rumah. Udah dulu ya, Ma. Aku lagi nyetir nih. Dah. Diva! Ini anak keras kepala banget sih. Pakai dimatiin lagi. Aku harus kasih tahu Diva. Pano! Ada apa sih? Aku panik banget. Apa nggak apa-apa kan? Vano, ini tuh bukan masalah papa, tapi masalah Diva.
Kamu tahu nggak, perempuan tua itu nggak tahu sudah mempengaruhi apa. Si Diva tuh nurut banget sama dia. Maksud mama, gua Aminah. Vano, perempuan nggak tahu diri itu berani menyuruh Diva itu mengantarkan dia ke suaminya. Kamu kan tahu, anak-anaknya Ibu Aminah itu nggak tahu diri. Mama nggak mau terjadi apa-apa sama Diva. Dia bisa aja kan naik taksi. Kenapa harus menyuruh Diva? Bu Aminah ngajak Diva untuk rumah anaknya, mah. Iya, Vano. Sekarang kamu tolong jemput Diva. Bawa Diva ke rumah ini dan pastikan Diva jangan kembali ke sana. Mama nggak mau terjadi kekasaran sama Diva. Gua harus pura-pura nggak tahu di mana rumahnya Mas Alvan. Biar mama nggak maksa gua untuk datang ke rumahnya Mas Alvan. Karena gua nggak mau sandiwara gua ini terbongkar di depan Diva. Vano, ayo jemput Diva. Iya, mah, tapi jemput kemana, mah? Aku nggak tahu alamatnya, mah. Gimana ini? Mama juga udah telepon Diva balik tapi nggak diangkat, Vano. Vano. Kamu kan pernah cerita sama Mama kalau Fitri itu adiknya bekerja dekat rumah keluarganya Ibu Aminah kan? Kamu kesana aja sekarang, tanya sama mereka di mana rumah keluarga Ibu Aminah itu. Vano, kamu kan tahu kata dokter apa? Kandungan Diva itu lemah. Mama nggak mau terjadi apa-apa sama kandungan Diva. Tolong ya Vano, kamu segera jemput. Iya, mama tenang, mah. Aku cari Fitri sekarang ya, mah. Ya Allah, Diva. Pak, buka pintunya, saya mau keluar. Iya, Mas. Ngapain gua ke rumahnya Mas Alvan? Mending gua keluar dulu jalan-jalan. Ntar sejam kemudian baru gua balik ke rumah. Siapa tahu Diva sama ibu udah balik juga. Ntar kan gampang, tinggal bilang aja gua nggak ketemu rumah anaknya. Mas. Makasih ya dok, kamu udah nganterin aku pulang. Iya, Fit. Fit, aku boleh minta tolong nggak, Fit? Kamu tolong bilangin ibu ya. Bilang kalau aku ada di sini. Aku khawatir banget sama ibu, Fit. Soalnya tadi ibu telepon aku tapi nggak aku angkat. Oh, kalau gitu mending ikut masuk aja. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh kok. Ayo. Ya udah kalau gitu. Misi, Pak. Permisi ya, Pak. Siapa ini? Dia Rido, Bu. Rido anak angkatnya Ibu Aminah? Iya? Iya, Bu. Kamu tahu nggak sih? Ibu angkat kamu tuh betul-betul ibu yang tidak tahu diri. Mentang-mentang anak saya Diva itu baik sama ibu kamu itu jadinya memanfaatkan anak saya Diva. Masa anak saya Diva disuruh nganterin dia ke suaminya, menemui anak-anaknya, padahal kamu tahu sendiri kan, anak-anak Ibu Aminah itu seperti apa. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama anak saya. Apalagi terjadi apa-apa dengan kandungan dia. Tidak akan pernah saya memaafkan mereka kalau sampai itu terjadi. Ada masalah apa ya di luar? Kenapa mama marah-marah? Jadi ibu ke rumah Mas Alvan. Saya harus segera menemui ibu, Fit. Kamu pastiin ya, kalau anak saya itu akan baik-baik aja. Dan jauhkan anak saya dari mereka semua. Baik, Bu. Saya akan menjaga Mbak Diva setelah ketemu nanti. Saya permisi dulu, Bu. Ada apa ini, Mah? Papa. Aduh, Papa kenapa sih keluar kamar? Mama bilang kan Papa istirahat dulu di kamar. Yaudah yuk, kita ke kamar lagi. Istirahat. Itu siapa, Mah? Itu tuh Rido, anak angkatnya Ibu Aminah. Udah yuk, ayo kita istirahat.
pelan-pelan. Pak,